Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Melihat dari Ibrani 10 ayat 26-27, apakah kita akan masuk dalam neraka bila kita sengaja berbuat dosa yang kita tahu bahwa itu adalah dosa? Terlebih apa akibatnya bila hal tersebut dilakukan secara repetisi, jadi secara terus-menerus, Pak? Mohon pencerahannya, Pak Esra. Ya, ini mungkin sudah ditanyakan juga ya pada kali lalu ya. Dan saya sudah menunjukkan bahwa sebenarnya dari konteksnya, sabar ya. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban yang menghapus dosa. Itu. Nah, sebenarnya adalah bahwa kalau kita mengerti, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ini berbuat dosa apa ini? Kalau ini seadanya dosa saja, ya berarti di antara kita nih mungkin tidak ada yang selamat ini. Binasa semua ini. Yang harus kita mengerti adalah dalam konteks surat Ibrani, secara khusus ayat 26 ini dosa yang dimaksudkan itu dosa apa? Ya. Nah, pertama-tama mari kita melihat bahwa konteks surat Ibrani secara umum. Konteks surat Ibrani secara umum itu surat Ibrani ditulis untuk menghadapi suatu bahaya kemurtadan. Makanya pembicaraan atau topik tentang murtad itu dibicarakan secara meluas di dalam surat-surat Ibrani. Kalau kita bisa melihat dari surat Ibrani pasal-pasal awal bahwa Kristus lebih tinggi dari Musa, lalu Kristus lebih tinggi dari Harun, itu semua sebenarnya ada dalam rangka apologia terhadap orang Yahudi. Karena ada banyak orang Yahudi yang menjadi percaya pada Kristus, lalu akhirnya dipengaruhi untuk meninggalkan Kristus. Nah, maka penulis surat Ibrani itu bertujuan untuk memberikan sebuah pembelaan supaya orang Kristen jangan murtad. Nah, maka dosa yang dimaksud adalah dosa kemurtadan. Nah, ini bisa ditunjukkan lewat konteks. Ya, ini disebut berbuat dosa di ayat 26 ya. Tapi kalau kita lanjut ke ayat-ayat selanjutnya, ya, ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 saksi. Lalu ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Yang ini, menginjak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian, menghina roh kasih karunia, itulah yang dimaksudkan dengan dosa di sini. Di ayat 26. Nah, ayat 30, sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah akulah yang menuntut balas, dan seterusnya. Nanti kita sampai ke bawah, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Berarti dosa-dosa yang disebutkan tadi itu berkaitan dengan melepaskan kepercayaan. Karena itu kita itu memerlukan ketekunan. Nah, orangku yang benar, ayat 38, akan hidup oleh iman. Tapi apabila dia mengundurkan diri, ini mengundurkan diri. Kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya. Berarti dosa di dalam ayat 26 itu adalah dosa melepaskan kepercayaan, mengundurkan diri, dan dianggap sebagai menghina roh kasih karunia, atau menganggap najis darah perjanjian, atau menginjak-injak anak Allah. Maka disimpulkanlah bahwa dosa itu sebenarnya adalah dosa murtad. Nah, jadi itu bukan sembarang dosa kayak kita misalnya berbohong lah, sengaja berbohong lalu tidak ada korban menghapus dosa kita. Padahal kita bisa melihat bahwa
Misalnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ya, ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ingat, jangan buat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, berarti kejatuhan. Kita tidak boleh dosa. Tapi dalam kenyataannya kan kita juga jatuh dalam dosa. Bagaimana kalau kita jatuh dalam dosa? Ingat, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ini ada jaminan pengampunan bagi kita untuk dosa di masa depan kita. Tapi apakah ini bertentangan dengan Ibrani pasal 10 tadi? Tidak. Karena di Ibrani pasal 10 itu bicara dosa yang spesifik, yaitu dosa kemurtatan. Ya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.